Oke, kita akan bahas soal latihan atau latihan soal yang di pertemuan ketiga. Nah, kita bahas soal nomor 1. Gambarlah titik-titik A, negatif 2, negatif 4, B, 5, negatif 1, C, 6,4, dan D, negatif 1,1. Kemudian yang B, tentukan gradien garis AB dan CD. Kita jawab ya. Nah, untuk nomor 1 berarti kita harus punya gambar grafik ya. Oke, maaf anak-anak. Oke, nah kita perhatikan nih, kita gambar berarti sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Terus kita berikan titik nih di A, negatif 2, negatif 4. Negatif 2 itu di mana ya? Berarti kan yang X-nya bernilai negatif 2. Nah, ini sumbu X. Nah, yang ininya bernilai negatif 2. Kalau dari sini ke sini positif, nah dari sini ke sini negatif nih. Dari titik pusat nah ini ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Berarti yang bernilai negatif 2 di mana? Ini kan 1, ini 2. Berarti di sini ya negatif 2. Nah, sekarang kita tinggal cari yang Y-nya. Yang Y-nya berapa? Yang Y-nya kan negatif 4. Kalau Y itu kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah negatif. Berarti Y-nya dari sini ke bawah yang bernilai negatif itu. Berarti di mana? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, 4 di sini. Negatif 4. Tadi negatif 2 di mana? Negatif 2 ada di sini kan? Berarti kita sambungkan nih ke sini dan bertemunya di sini ya. Berarti kan ini negatif 4. Nah, berarti kita bertemu di sini, kita kasih titik di sini. Berarti nah, ini nih di sini tuh titik A. Kemudian titik B juga sama. Yang X-nya bernilai 5 nih, positif. Berarti yang ke kanan kan? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini X-nya 5. Kemudian Y-nya negatif 1, berarti ke bawah. 1 itu di mana? Nah, ini kan di sini ya 5 ya. Nah, 1 itu negatif 1 itu berarti di sini kan? Nah, kita tarik sampai bertemu dengan angka 5 tadi. Di sini kan ya, berarti kita kasih titik. Nah, di sini ya titik B. Kemudian titik C pun sama. Ini di sini X-nya bernilai 6. Y-nya bernilai 4 nih, 1, 2, 3, 4. Kemudian titik D juga sama. Nah, kita kasih tanda A, B, C, dan D. Nah, kita bisa kasih garis nih antara A dengan B, dan antara C dengan D. Udah, nomor A itu hanya seperti ini saja. Kalian pasti bisa lah ya. Kemudian kita jawab yang nomor bagian B. Tentukan gradien garis AB dan CD. Nah, kita tulis lagi nih titiknya. Garis AB dulu nih. A dan B. Sama seperti di latihan soal di pertemuan kedua yang nyari gradien ya. Terus kita tulis titik ini menjadi 2 baris dan dibagi 2. Nah, terus kita langsung ya. Harus ingat berarti yang atas dikurangi yang bawah. Negatif 4 dikurangi negatif 1. Kemudian negatif 2 dikurangi 5. Nah, jadi seperti ini kan? Ya. Nah, kita selesaikan. Nah, ini nih. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Jadi, M sama dengan negatif 4 ditambah 1. Nah, ini kamu punya hutang 2, ngutang lagi 5. Berarti hutang kamu ada 7 kan? Berarti nilai 7 ini bernilai negatif. Nah, terus kamu punya hutang 4, dibayar 1 nih. Negatif 4 ditambah 1 berarti hasilnya berapa? Hasilnya berarti kan negatif 3 ya. Punya hutang 4. Dibayar 1. Sisa hutang kamu kan 3 lagi. Kalau hutang berarti nilainya negatif. Nah, berarti negatif 3 per, tulis lagi, negatif 7. Nah, seperti yang setelah Ibu bahas ya. Kalau negatif, mana ya? Bentar ya.
Nah, kalau negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Jadi, gradiennya adalah 3/7. Positifnya hilang, negatifnya hilang. Jadi, 3/7. Kemudian kita cari yang garis CD-nya. Kita tulis lagi ya, titik-titik ini ya. Nah, ya, seperti ini. Kita bagi 2 juga. Nah, kita langsung cari. Berarti 4 dikurangi 1/6 dikurangi negatif 1. 4 dikurangi 1 hasilnya berapa? 3. Kemudian ini negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi 6 ditambah 1. Nah, 6 tambah 1 hasilnya berapa? Hasilnya 7. Berarti M sama dengan 3/7. Nah, kalau di soal ini kan hanya menentukan gradien aja. Berarti kalau sampai sini udah selesai. Udah selesai nih. Nah, ini kita bisa bahas lebih lanjut nih. Karena M di sini sama nilainya dengan M di sini ya. Berarti seperti yang sudah Ibu bahas di materi pertemuan ketiga ya, di pembahasan materi ya, bukan latihan soal. Pertemuan ketiga itu, kalau gradien yang satu sama dengan gradien yang kedua, atau M1 sama dengan M2 itu berarti garisnya apa? Garisnya saling sejajar. Berarti nih kita ambil kesimpulan M1 sama dengan M2 berarti garis AB ya, garis ini dan garis ini itu sejajar, saling sejajar. Nah, seperti itu anak-anak. Mudah kan ya? Insya Allah mudah. Kita bahas soal nomor 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 4 dan bergradien 1/2. Oke, kita jawab. Nah, kita harus ingat rumusnya seperti apa kalau mau nyari persamaan garis yang punya titik dan punya satu titik dan gradien. Rumusnya itu ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Kalau yang ada gradiennya pasti rumusnya yang ada M-nya. Nih, nih. Nah, ini X1, ini Y1. Jadi kita jawab Y sama dengan Y dikurangi negatif 4. Nah, ini ya. Sama dengan M-nya berapa? M-nya 1/2 dikali X dikurangi X1. X1-nya berapa? 2 dikurangi 2. Nah, ini negatif kali negatif jadi positif. Jadi Y ditambah 4 sama dengan 1/2 dikali X dikurangi 2. Nah, ini kita kalikan ya. Ini kita kalikan. Berarti Y ditambah 4 sama dengan 1/2 dikali X. Berarti kita hanya tinggal menambahkan X saja. Jadi 1/2 X dikurangi. Nah, kalau ada seperti ini, berarti yang dikalikan itu hanya pembilangnya saja nih. Yang atasnya saja, yang bawahnya mah tidak usah. Jadi 1/2 dikali 2. 1 dikali 2, 2. Nah, bawahnya kita tulis lagi 2. Udah seperti itu. Nah, kita ini pindah ruas aja ya, jadikan Y sama dengan. Jadi Y sama dengan, ini dulu nih. Nah, ini 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, kita jadikan Y sama dengan 1/2 X, negatif 1 kita tulis lagi. Nah, ini 4 ini asalnya positif, pindah ruas ke sini jadi negatif. Jadi negatif 4. Negatif 1 dikurangi 4, hasilnya berapa? Hasilnya negatif 5. Jadi Y sama dengan 1/2 X dikurangi 5. Oke, kita bahas nomor 3 ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0, negatif 2 dan negatif 1,2. Nah, kalau ini tentukan persamaan garis yang melalui 2 titik berarti ya. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, ini kita tulis nih, ini kan X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti Y dikurangi Y1-nya berapa? Y1-nya negatif 2. Kemudian Y2 dikurangi Y1, nih ini. Y2 kan tadi ini ya, 2 dikurangi Y1 negatif 2. Ini seperti ini jadinya. Dan
sama dengan X dikurangi X1-nya berapa? 0 X1-nya, dan X2-nya adalah negatif 1 dikurangi 0. Nih, nah kita selesaikan ya ini ya, negatif dikali negatif, jadi seperti ini. Jadi Y ditambah 2 per 2 ditambah 2, X dikurangi 0, jadi tinggal X, negatif 1 dikurangi 0, tinggal negatif. Nah ini 2 ditambah 2 hasilnya 4, jadi Y ditambah 2 per 4 sama dengan X per negatif 1. Kita kali silang, ini dengan ini dengan ini. Nah, berarti 4 dikali X dan negatif 1 dikali Y ditambah 2. 4 dikali X menjadi 4X. Negatif 1 dikali Y berarti negatif 1Y. Kita tambahkan Y-nya saja ya, berarti negatif 1Y. Negatif 1 dikali 2 berarti negatif 2. 1 dikali 2, 2. Ini ada negatif di sini, ini di sini positif, negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, kita pindahkan nih seperti yang di contoh soal yang di materi ketiga ya. Si Y ini kita dekatkan dengan X. Jadi 4X negatif ini pindah ruas jadi positif. Oh, jadi kan kita menghilangkan dulu nih di sini. Kan ini ada 1Y ya. Tapi angka 1 itu nggak suka ditulis. Jadi kita tinggal tulis Y-nya saja. Karena nanti di soal ulangan harian atau UTS 1 ini pasti nggak akan ditulis. Jadi 4X sama dengan negatif Y dikurangi 2. Nah, Y ini kita dekatkan dengan X jadi 4X, negatif pindah ruas jadi positif sama 4X ditambah Y sama dengan negatif 2. Nah, berarti persamaan garisnya yaitu ini. Oke, mudah dipahami anak-anak. Semoga kalian lebih memahami ya setelah Ibu jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.